Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita mau kembali belajar merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah pesankan melalui Bapak Gembala di minggu ini, yang sudah disampaikan waktu hari Minggu. Judulnya adalah Kesetiaan Tuhan di Tengah Badai. Diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-50. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Nah, melalui pesan yang Tuhan berikan buat kita, seperti yang Bapak Gembala sudah sampaikan di hari Minggu ya, Tuhan menyampaikan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan selalu setia menyertai kita. Ya, amin. Ya, artinya apa? Kalau kita renungkan pesan Tuhan ini lebih dalam lagi, ya. Artinya sebagai orang percaya, kita diingatkan supaya jangan menjadi ragu. Ragu akan apa? Akan keberadaan Tuhan. Ragu mungkin akan kesetiaan Tuhan, akan penyertaannya, akan perlindungannya, akan pertolongannya. Ya. Yang mungkin aja hari-hari ini ya karena kondisi dunia yang kita tahu hari-hari ini seperti apa yang sedang terjadi. Ya. Terjadi geopolitik. Ya, belum lagi perekonomian di berbagai belahan dunia. Ya, kemarin sudah Bapak Gembala sampaikan ada begitu banyak negara-negara yang sedang ambruk. Ya, nah, ketika saya mendengar penjelasan ini, saya ingat beberapa waktu lalu ya, waktu istri saya sampaikan ada yang pernah menyampaikan bahwa akan banyak negara-negara mengalami goncangan. Ya, tetapi Indonesia dikatakan. Ya, kita tahu Indonesia hari ini pun sedang berjuang ya, terus mengatasi persoalan yang sedang terjadi. Tetapi mata dunia tertuju kepada Indonesia karena apa? Dikatakan Indonesia itu akan mampu melewati badai yang begitu besar ini. Nah, tentu kita berharap seperti itu. Tapi kita nggak mungkin berdiam diri. Di tengah-tengah bangsa ini, anak-anak Tuhan, kita harus mengambil tanggung jawab untuk apa? Untuk terus berdoa. Supaya apa yang mungkin orang katakan, orang nubuatkan tentang Indonesia akan tetap berdiri kuat. Ya. Maka setelah itu terjadi, mata dunia akan tertuju kepada Indonesia. Wah, tentu kan kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita bangga kalau hal itu benar-benar. Tapi itu harus menjadi tugas kita, gereja Tuhan. Ya, untuk berdiri di tengah-tengah bangsa, terus menaikkan syafaat kita. Ya. Jadi kalau pesan ini sampai kepada kita, ya, artinya adalah apa ya? Bisa saja, ya, hari-hari ini tuh begitu banyak orang-orang di luar sana mulai kehilangan pegangan, ya, mulai kehilangan arah dan tujuan. Mungkin ada orang-orang percaya yang imannya udah mulai goyah. Belum lagi munculnya berbagai pengajaran-pengajaran yang mulai mendowngrade kebenaran firman Tuhan. Munculnya nabi-nabi palsu yang sudah dinubuatkan, ya, dan berbagai hal, ya. Nah, itu kan semua kita orang-orang percaya diperhadapkan dengan hal itu pula. Dan tidak sedikit juga mungkin orang-orang percaya mungkin mengatakan ada yang seperti tadi, ya. Mulai kehilangan pegangan, kehilangan tujuan, kehilangan visi dan lain sebagainya, ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu di tempat ini kita setiap minggu kita selalu dapat tuntunan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Karena apa? Karena itu terus menuntun kita supaya kita jangan salah jalan. Tetapi namanya kehidupan, kadang-kadang kan orang bisa salah aja mengambil sebuah keputusan. Dan nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Nah Bapak Ibu, saya mau bacakan lebih dulu pesan Tuhannya. Tapi sebelum itu, kalau kita mungkin renungkan pesan ini ya, manusia pada umumnya ketika suatu waktu dia mengalami sebuah badai yang sangat tidak mengenakan. Pada umumnya nih, yang keluar dari mulut ya orang-orang yang mengalami badai yang sangat gak enak tuh, pada umumnya kalimat-kalimat atau kata-kata seperti apa? Tuhan kau di mana? Tuhan kau begini? Ya. Tuhan kok engkau gak memperhatikan aku? Tuhan kok engkau gak menjawab? Dan lain sebagainya. Ya dalam tanda petik banyak orang-orang yang mungkin masih berpikir seperti
mempertanyakan keberadaan Tuhan, seperti menyalahkan tentang Tuhan. Ya, saya bacakan dulu ya inti pesannya buat kita semua. Tuhan hanya mengatakan bahwa Ia setia di setiap keadaan apapun yang anak-anaknya sedang hadapi. Bahkan dalam keadaan menghadapi badai besar sekalipun, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, Ia senantiasa hadir. Dan Ia hadir bukan hanya di bagian akhir peristiwa saja. Ya, seperti yang kalau Bapak Ibu baca di dalam Markus pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-45 ya sampai ke-52. Nah, tapi di situ dikatakan ya bahwa Tuhan itu hadir bukan cuma di dalam bagian akhir peristiwa saja ya. Seperti yang ketika hari menunjukkan pukul 3 malam menjelang fajar, namun Ia hadir memegang kendali atas seluruh rangkaian peristiwa. Ya, jadi ketika Tuhan sudah memerintahkan dan sebagainya, Tuhan itu senantiasa menyertai. Nah, itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita percayai. Ya. Ada dua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala melalui pesannya ini. Yang pertama, Tuhan kadang memaksa kita masuk ke mata pelajaran yang baru tanpa kita dapat memilihnya. Dan yang kedua, Tuhan mau kita belajar melihat dan mendengar Dia di tengah badai, bukan Dia saja yang melihat kita. Ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin belum mendengar pesan Tuhan ini waktu hari Minggu, bisa lihat di YouTube. Ya, coba dengar kembali baik-baik supaya kita semakin lebih memahami. Ya, karena kalau dengar cuma sekali, belum tentu bisa memahami seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya sharingkan buat Bapak Ibu? Ya, apa yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan ini? Yang pertama, Tuhan mau kita belajar membuka hati. Ya, agar bisa mengerti dan mengalami hal-hal ya, yang dinyatakan di balik badai yang Tuhan izinkan. Ini seperti apa yang dialami oleh murid-murid. Kalau Tuhan izinkan ada badai, nah Tuhan tuh mau supaya kita tuh buka hati. Supaya kita bisa mengerti, bukan cuma mengerti atau memahami aja, tapi kita juga mulai bisa melihat, mengalami benar-benar ya kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Itu kan yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan kepada murid-murid, ya salah satunya. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ya. Nah, Bapak Ibu kemarin kan Saudara Stefanus sudah menggali sedikit tentang kata degil, ya. Tapi nggak ada salahnya kita ulang lagi, ya. Cuma saya mau ambilnya dari versi mudah dibaca, ya. Di sini dikatakan mereka belum juga mengerti tentang peristiwa roti itu, hati mereka masih tertutup. Makanya poinnya saya katakan kita harus belajar membuka hati. Karena apa? Murid-murid mereka hatinya degil karena mereka masih menutup hati mereka. Bisa bayangkan Bapak Ibu. Orang percaya kalau misalnya hidupnya selalu menutup hati. Udah dengar firman, udah dengar pesan-pesan, udah dengar nasihat dan arahan, ya. Udah diajar begini-begini dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tersebut menutup hati, maka orang itu gak akan pernah bisa memahami apa yang Tuhan mau. Gak bisa mengerti, akan sulit. Seperti murid-murid ini, yang mana Tuhan Yesus sangat menyayang, wah betapa degilnya hati mereka ini. Ya, kata degil ini kan dalam bahasa Yunaninya dipakai kata poro. Ya, poro, O-nya O, yang terakhirnya double O. Ya, secara harafiah memang berarti menutupi dengan kulit tebal, mengeraskan atau menjadi tumpul. Ya, arti atau makna persamaan lainnya dalam teks yang digunakan dalam Markus 6 ayat 52 ini, kata degil ini digambarkan seperti hati yang menjadi keras, menjadi tumpul, tidak peka, ya, hati yang tidak kunjung paham. Ya. Jadi kehilangan daya pemahaman. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau orang yang menutup hati, gak mau membuka hatinya, maka akan sulit, akan kehilangan daya pemahaman. Ya. Di dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata degil ini diartikan sebagai keras kepala, kepala batu, tidak mau menuruti nasihat. Ya.
Jadi kalau kita tarik kesimpulannya di dalam bahasa Yunani tadi, kata degil ini merujuk pada ketidakpekaan hati atau pikiran yang keras tertumpul sehingga sulit untuk menerima yang namanya pengajaran. Ya. Makanya kan kemarin poin yang sudah disampaikan Bapak Gembala, kadang-kadang kan Tuhan paksa kita untuk terima. Ya. Karena apa? Tuhan mau ajar. Tapi kalau orang menutup hati, nggak akan pernah bisa terima. Ya. Akan selalu mungkin berbantah-bantah. Akan selalu mungkin bersungut-sungut. Akan selalu mungkin menyalahkan Tuhan. Nah, kita diajar harus buka hati. Berbicara tentang badai, ya, yang dimaksud di dalam pesan ini ketika saya renungkan, kenapa badai itu bisa terjadi dalam kehidupan mungkin seseorang, termasuk kita sebagai orang percaya. Mungkin Bapak Ibu pun, termasuk saya, kita ngalami. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, nah saya membaginya ke dalam tiga bagian. Ya, yang pertama, badai bisa datang karena ditimbulkan oleh diri sendiri. Badai bisa datang kalau itu ditimbulkan oleh diri sendiri. Ketika kita diperhadapkan dengan mungkin harus mengambil keputusan. Waduh, harus begini, ini sudah begini. Kalau keputusan yang kita ambil salah, ya, jalan yang kita ambil salah, maka akibatnya kan akan ada, ya, mungkin lebih panjang. Saya pun pernah mengalaminya, ya, ketika mungkin enggak bertanya lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, ambil keputusan yang salah, ya akhirnya muncul masalah di dalam diri saya sendiri, ya, dalam kehidupan kami keluarga, ya, wah banyak hal yang terjadi, ya, karena apa? Wah kalau udah dipikir-pikir, iya ternyata dulu mungkin nggak bertanya lebih sungguh-sungguh lagi, nggak minta tuntunan atau petunjuk Tuhan. Ya kita sebagai manusia wajar aja, mungkin bisa aja melakukan kesalahan, tetapi itu menjadi sebuah pelajaran, ya. Menjadi sebuah pelajaran. Nah, kalau di dalam Alkitab kita bisa melihat tokoh-tokoh seperti Simson. Ya. Simson kan kalau dipikir-pikir dia orang yang begitu diurapi oleh Tuhan. Tapi karena dia senantiasa mengambil mungkin keputusan yang dia pikir itu yang baik, itu yang benar, itu yang luar biasa. Ya dia lakukan seperti apa yang dia mungkin pikirkan. Sampai tanpa disadari kan bagaimana kekuatan dia akhirnya hilang. Ya. Karena menyampaikan rahasia apa sih yang ada di dalam kekuatan dirinya kepada Delilah. Orang yang dipilih oleh dia sendiri. Ya. Itu kan karena keputusannya sendiri. Ya. Terus kalau kita lihat mungkin perjalanan Yunus. Yunus sudah dikasih tahu, kamu harus pergi ke Niniwe. Tapi Yunus ngambil keputusan, enggak. Aku mau ngambil keputusan ini. Yang terjadi dalam kehidupan Yunus apa? Di dalam perjalanan dia ke Tarsis. Dia ngalami badai dalam hidupnya. Nggak pernah kepikiran kalau dia bisa ditelan oleh ikan yang begitu besar. Ya. Nggak pernah kepikiran itu. Itu menjadi badai buat hidupnya. Mungkin ketakutan yang luar biasa tiba-tiba ada di dalam sebuah ruang yang gelap sekali seperti itu. Dan disitulah dia bertobat. Nah begitu juga mungkin kita dalam kehidupan yang pernah kita alami ya, atau mungkin sekarang sedang dialami ya, coba kita renungkan lagi. Wah jangan-jangan mungkin karena hal ini saya sedang hadapi badai karena ada keputusan yang salah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, badai itu bisa datang dikarenakan atau disebabkan oleh orang lain. Loh kok bisa oleh orang lain? Kadang-kadang sebagai manusia kita suka punya niat yang baik. Ya, ketika kita mungkin udah tahu tentang kebenaran firman, kita diubahkan, kita punya niat baik, kadang-kadang kita ingin tolong orang, ya, kita ingin bantu orang tersebut supaya orang tersebut menjadi orang yang benar dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang di zaman hari-hari seperti ini, kebaikan kita itu atau kebaikan orang itu seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang dengan tujuan-tujuan yang salah. Saya dan istri beberapa waktu belakangan ini kami kenal dengan seseorang ya. Orang ini orang yang udah pengalaman cukup banyak lah di dalam kehidupannya. Jadi kami belajar banyak lewat kehidupan dia. Kami melihat orang ini tuh sangat-sangat baik. Dia selalu dalam kehidupannya itu dari kecil dia berjuang ya. Sampai menjadi sosok yang begitu besar, luar biasa.
Kemudian dia selalu banyak menolong orang, bantu orang, ya. Bahkan orang kadang-kadang dikasih usaha, ya ayo kamu jalanin ini supaya kamu berhasil. Dikasih pekerjaan dan sebagainya. Tapi dimanfaatkan oleh orang tuh, ya memanfaatkan kebaikannya ini ya untuk keuntungan mereka sendiri. Ya. Tanpa rasa bersyukur atau berterima kasih udah ditolong sama orang ini. Belakangan ya ada seseorang, hari-hari ini tuh Bapak Ibu kita perlu mewaspadai ya. Di Surabaya ada kelompok ya wanita-wanita yang umurnya sekitar 40, 45, 50-an lah ya, yang statusnya sudah janda seperti itu, memanfaatkan orang-orang yang sudah berusia lanjut, umur 70-an begitu, orang-orang kaya ya. Dimanfaatkan kebaikannya untuk apa? Ya untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, orang ini dia cerita, dia punya teman yang punya utang kepada dia, ya, kepada dirinya itu, ya entah berapa M-nya lah. Dia minta tolong sama teman orang tua ini. Ya dia minta tolong ditagihin, ya ketemu sama orang itu bicara supaya dia mau bayar. Nah, namanya orang ingin berniat baik, biasanya kan oke, nanti saya tolong lah dan sebagainya. Tapi waktu dia ceritakan itu kepada istri saya katakan, Koko, kami memanggilnya Koko, ya. Koko jangan tolong orang itu, jangan bantu orang itu bisa aja jebak dan lain sebagainya. Dan kami ya bisa, ya maksudnya istri saya bisa lihat, ini orang ini punya niat yang kurang baik loh, ya. Karena udah beberapa kali juga mungkin ada teman-temannya yang sempat memberitahu, jangan, ya pokoknya jangan terlibat dengan hal tersebut. Apalagi ibaratnya orang tua kok ibaratnya seperti debt collector. Ya orang yang udah tua kok disuruh seperti itu. Ya kalau dia tahu tentang hukum dan sebagainya, bisa aja suruh orang yang jauh lebih muda. Ya. Jadi istri saya terus kasih nasihat sampai akhirnya, Koko kami ini, dia katakan enggak, oke, terima kasih buat nasihatnya. Karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi keluarganya. Ya bisa aja kan difitnah dan sebagainya. Karena hal sebelumnya pun pernah terjadi. Ya. Jadi lewat pengalaman-pengalaman, lewat cerita yang dia setiap hari dia selalu telepon. Ya dia selalu laporan. Jadi wah kami banyak belajar lewat pengalaman hidup orang ini gitu ya. Nah itu kan disebabkan oleh orang lain. Ketika rumah tangganya mulai diobok-obok, itu kan terjadi kesalahpahaman dengan istrinya, dengan anaknya. Dan karena papa udah jangan lakukan begini begitu dan lain sebagainya. Ya terjadi sedikit keributan tapi akhirnya dijelaskan. Oh baru mereka memahami. Ya. Jadi inilah yang kadang-kadang hari-hari ini pun terjadi Bapak Ibu. Kita perlu hati-hati. Betul baik menolong orang. Tapi harus perhatikan juga. Ya, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang. Nah, di dalam Alkitab pun kita bisa melihat seorang Rasul Paulus. Waktu dia memasuki kota Filipi. Dia memberitakan namanya kebenaran, keselamatan buat orang-orang. Supaya orang-orang diselamatkan. Supaya orang-orang jangan menyembah berhala lagi. Ya, supaya orang-orang jangan lagi percaya dengan mungkin roh-roh tenung. Yang pada waktu itu kan ada seorang perempuan yang punya roh tenung. Ya mungkin pakai tenungnya, wah orang-orang jadi percaya dan sebagainya. Ya. Tapi kan karena seorang Rasul Paulus kemudian mengusir roh jahat yang ada di dalam diri wanita itu, akhirnya Paulus ditangkap, dia didera, dia masuk penjara. Ya. Disebabkan oleh karena orang lain. Ya. Bisa saja terjadi. Ya. Itu kan menjadi badai. Tetapi di balik badai itu kalau kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita bisa melihat, sekalipun Rasul Paulus ada di penjara, bersama dengan Silas, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bersyukur. Ya. Dan akhirnya ada jiwa-jiwa juga yang diselamatkan di penjara. Itu kan hal yang luar biasa. Ya. Artinya gak perlu takut gitu di dalam badai yang mungkin dikarenakan oleh orang lain, bukan karena kita gitu. Tapi kalau Tuhan tetap menyertai, wah gitu, itu luar biasa. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengalami perkara yang dahsyat yang Tuhan mau nyatakan. Ya.
Bapak Ibu bisa nanti baca ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 dari ayat yang ke-3 sampai 40. Supaya kita bisa memahami, oh seperti apa sih Paulus dan Silas mengalaminya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, badai itu bisa datang. Karena apa? Ya karena memang diizinkan oleh Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh, kalau kita lihat di dalam kisah Alkitab, Ayub. Ya. Di dalam kehidupan Ayub tiba-tiba ada badai yang begitu datang, dia dengar anak-anaknya meninggal. Ya. Harta kekayaan semua bisa hilang habis sekejap. Wah, itu badai yang luar biasa. Demikian juga apa yang dialami oleh murid-murid waktu Tuhan perintahkan untuk menyeberang di Danau Galilea ini. Itu kan tujuannya, kalau kita perhatikan tujuannya kan seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Gembala. Tujuannya kan untuk mengajar orang, anak-anak Tuhan supaya menjadi dewasa rohani, supaya mengalami pertumbuhan iman. Ya. Artinya kan luar biasa kalau kita bisa memahami, oh kenapa badai ini terjadi, kalau misalnya diizinkan Tuhan, ya puji Tuhan. Tuhan lagi mau terus bawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi hal yang harus kita pahami adalah jangan kita menutup hati, tapi kita harus buka hati. Ya. Kita harus buka hati. Ketika di zaman Nabi Yeremia, begitu banyak firman Tuhan yang datang untuk Nabi Yeremia sampaikan. Supaya orang-orang bertobat. Supaya orang-orang itu mau mendengar. Mereka mendengar, tapi mereka tidak mau melakukan. Ya. Nah itu kan sangat disayangkan sekali. Karena apa? Ya kalau kita mungkin kembali kepada titik awalnya, karena mereka tidak mau membuka hati mereka. Selalu menutup. Ya, selalu menutup hati. Sehingga tidak pernah mengalami. Ya. Sangat disayangkan artinya. Nah makanya kita belajar dari hal tersebut. Ya kita harus menjadi orang-orang yang di tempat ini kita sudah sering diingatkan. Orang-orang yang senantiasa harus membangun keterhubungan dengan Tuhan. Ya. Orang-orang yang senantiasa mau terus berjalan di dalam kepenuhan Roh Kudus. Hari lepas hari. Ya itu menjadi salah satu kunci untuk kita bisa membuka hati. Semakin bisa memahami, mengerti apa sih yang Tuhan mau nyatakan di balik setiap badai yang Tuhan mau izinkan. Wah kalau kita semakin terhubung sama Tuhan, kita terus berjalan di dalam kepenuhan Roh Kudus, ya. Terus merenungkan firman Tuhan, ya. Terus mengaplikasikannya, menghidupi firman Tuhan, menghidupi pesan-pesan Tuhan, kita akan senantiasa tenang, ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi Tuhan mau kita belajar, ya. Kita belajar untuk membuka hati agar bisa mengerti atau memahami dan mengalami, ya, mengalami sendiri. Jadi bukan mendengar apa yang orang alami, tapi kita sendiri yang mengalami, ya. Lewat badai yang Tuhan izinkan, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau kita belajar untuk berseru kepadanya. Menyaksikan kedahsyatan kuasanya dan senantiasa mengingatnya. Kalau kita balik kembali kepada peristiwa murid-murid ini, ya, apa yang dilihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Nah kalau kita mundur sedikit, ya di ayat yang ke-49. Ketika mereka melihat dia, maksudnya ketika mereka melihat Tuhan, ya, berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Bapak Ibu bisa bayangkan peristiwa ini, ya. Kalau kita mungkin kembangkan dalam pikiran kita, waktu mereka di perahu menghadapi gelombang, ya, melawan badai, ya begitu susah payah, kemudian melihat tiba-tiba ada satu sosok berjalan di atas air. Mereka langsung berseru, berteriak, itu hantu, ya. Terus berteriak sambil ketakutan, ya. Nah, di sini kita harus belajar Bapak Ibu. Belajar waktu kita berseru kepadanya, udah betul sih berserunya, cuma jangan sampai salah menyebut, ya. Harusnya kan itu Tuhan.
tapi di semuanya itu hantu. Ya. Nah, kenapa kita harus belajar berseru kepada satu pribadi? Jangan sampai salah. Ya kadang-kadang kan kalau orang yang latah gitu, kan bisa aja salah menyebut. Ya, tapi kita harus menjadi orang percaya yang senantiasa selalu ingat satu nama, nama Tuhan. Ya. Satu waktu saya dan keluarga waktu itu dalam perjalanan pulang, lupa sih dari apakah dari Malaysia ataukah dari Bali, dan dalam perjalanan pulang naik pesawat. Pada waktu itu seatbelt udah dilepas, duduknya agak di bagian belakang gitu ya. Kondisi pesawat normal aja biasa, terbang nyaman seperti itu, nggak ada goncangan apa-apa. Itu tiba-tiba ya nggak ada pengumuman apapun dari pilot ya atau dari pramugari, tiba-tiba bruk gitu. Seperti pesawat itu tiba-tiba saya merasa seperti mau jatuh. Langsung lompat karena kan nggak pakai seatbelt ya. Bisa dibayangkan kagetnya seperti apa. Ya. Kadang-kadang pun manusia kadang-kadang ketika badai itu datang bisa aja secara tiba-tiba. Tapi kalau tiba-tiba seperti apakah langsung kita Tuhan tolong? Kadang-kadang kan lupa, nggak inget. Ya. Sama, saya pun seperti pada waktu itu langsung karena kaget nggak teriak Tuhan tolong, enggak gitu. Ya. Tapi di sini kita harus belajar, ya. Ketika apapun badai yang sedang dihadapi, bahkan mungkin waktu datang secara mendadak, selalu ingat ada satu nama, namanya selalu menyertai. Ya. Rasa takut sesuatu yang wajar, tapi Tuhan ingatkan supaya jangan takut yang berlebihan itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Ya. Nah, saat murid-murid, ya, ini kan saya katakan tadi, mereka berteriak. Ya, jadi setelah melihat ada satu sosok datang di atas berjalan di atas air, mereka langsung teriak itu hantu, terus berteriak-teriak. Bisa kita bayangkan mungkin berteriak-teriaknya dalam kondisi ketakutan. Hantu, hantu, hantu. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Nah, mari Bapak Ibu kita belajar bahwa dalam keadaan yang apapun yang sedang terjadi. Ini saya ada sebuah ilustrasi ya. Sebuah ilustrasi ketika suatu saat ada sebuah pesawat yang sedang terbang di ketinggian tertentu. Kemudian tiba-tiba mengalami turbulensi. Ya kemarin sudah jelas turbulensi, ada goncangan karena angin, ya awan dan sebagainya. Ya ada cuaca yang kurang baik lah di udara sana. Nah, cukup hebat ya. Sehingga membuat goncangan di pesawat itu, wah, goncangan sebenarnya membuat penumpang di dalamnya itu jadi panik. Ya. Nah, waktu dalam keadaan panik tersebut, ya, ada seorang melihat anak kecil. Anak kecil itu lagi duduk tenang, ya, lagi baca buku, duduk tenang seperti itu. Terus orang itu menghampiri, "Nak, kok kamu nggak takut? Ya, kami ketakutan loh." Dia langsung menggelengkan kepala, "Enggak, aku nggak takut, karena aku tahu siapa pilot yang ada di dalam sana. Kapten pilot itu papaku," katanya. Nah, kalau itu papaku, aku yakin, aku percaya karena aku kenal dia, ya. Dia pasti akan bawa aku pulang ke rumah. Aku aman. Dia cuma bilang begitu. Wah, itu orang dewasa itu dia menjadi sebuah pelajaran. Oh iya, kadang-kadang mungkin di dalam kehidupan orang percaya, ya, Yesus yang sesungguhnya adalah kapten, pilot, ya, di dalam sebuah perahu, mungkin di dalam keluarga kita. Ketika ada badai yang mungkin begitu dahsyat, tapi kadang-kadang sering dilupakan. Nah, kita harus mengingatnya. Selain kita mengingatnya, kita juga harus percaya kepadanya. Ya. Jangan pernah meragukan, ya, akan kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita percaya, maka kita akan aman bersamanya. Ya. Kita juga pernah belajar satu ilustrasi Bapak Ibu, namanya burung Raja Wali kan. Ya. Burung Raja Wali waktu ada badai, kalau burung-burung lain cari tempat persembunyian, gak mau terbang, tapi burung Raja Wali dia justru terbang makin lama makin tinggi.
semakin tinggi, mengatasi badai. Apa pelajaran yang bisa kita tangkap? Kita selalu diingatkan, ketika ada masalah badai yang begitu besar, jangan lupa untuk terus naik ke hadapan Tuhan, naik ke gunungnya Tuhan, naik lebih tinggi lagi. Ya. Karena waktu kita naik bersama dengan Tuhan lebih tinggi lagi, Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Itu kan kita terus jangan menjadi orang-orang yang males lah menanti-nantikan Tuhan, males lah ya, karena gak ada jawaban dari Tuhan, gak ada pertolongan dari Tuhan. Enggak, terus cari Tuhan ya. Karena Tuhan pasti akan membawa kita terbang semakin tinggi. Waktu kita terbang bersama dengan Tuhan ya, kita akan melihat, wah betapa nyamannya ya. Karena itu mari Bapak Ibu, biarlah dua hal ini bisa memperlengkapi Bapak Ibu semua lewat pesan yang Tuhan berikan ini. Oh iya, apa sih yang harus saya pahami? Ya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.